Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dirasa penting untuk kembali mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita temukan di dalam Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi dengan redaksi yang sedikit berbeda. Antara lain berbunyi, Abu Dzar berkata, "Sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadana falam yakum bina hatta baqiya sab'un." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan. Dan beliau walaupun terus-menerus memberikan motivasi untuk memanfaatkan siangnya dengan siam, malamnya dengan qiyam, namun tidak langsung beliau membimbing kami salat malam hatta baqiya sab'un, sehingga Ramadan tinggal tersisa 7 malam. Wa fi riwayah hatta baqiya sab'u layalin, dalam riwayat yang lain 7 malam ditegaskan. Pada malam yang tinggal tersisa 7 malam lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama bina hatta madha thuluthul lail. Beliau memimpin kami salat malam hingga menghabiskan waktu selama 1/3 malam. Itu untuk pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kami salat pada malam Ramadan dengan menghabiskan waktu 1/3 malam. Ya, mungkin kurang lebih sekitar 3 jaman. Pada malam berikutnya beliau tidak kunjung datang. Kemudian malam berikutnya lagi, tinggal 5 hari lagi Ramadan, beliau kembali memimpin kami salat malam hingga menghabiskan waktu hatta madha syatrul lail, menghabiskan waktu setengah malam. Berarti kurang lebih antara 4,5 jam sampai 5 jam. Ketika Rasulullah berhenti, maka kata Abu Dzar, aku datang bersama teman-temanku mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, law nafaltana baqiyata lailatina hadhi." Wahai Rasulullah, tidakkah sudi kiranya untuk melanjutkan memimpin kami, membimbing kami, mengisi waktu-waktu tersisa di malam hari ini untuk qiyamul lail lagi. Jadi setelahnya dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghabiskan waktu setengah malam, ternyata sahabat merasakan ada kenikmatan yang sulit diukur. Nikmat bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah dengan bahasa Allah yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana kenikmatan yang dirasakan oleh para sahabat ketika salat malam dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat suara merdu. Beliau juga mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala memilih irama yang sesuai dengan makna. Sebagaimana sabdanya sendiri dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti ay yataghanna bil Qur'ani yajharu bih." Rasul bersabda, tidak ada izin yang diturunkan sebanding dengan izin yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izin apa? Izin bebas memilih irama untuk membaca Al-Qur'an. Buat Rasul pembawa suara merdu saat beliau membaca dengan suara nyaring. Jadi membaca Al-Qur'an dengan suara nyaring, dengan memilih irama, dan Rasulullah pembawa suara yang sangat indah, itu adalah merupakan gambaran bagi kita semuanya. Dipersilahkan membaca Al-Quran dengan memilih irama, terutama bagi hamba-hamba Allah yang mendapatkan amanat istimewa, yaitu amanat suara. Sangat penting untuk dimanfaatkan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk yang lain. Oleh karena itu sangat tepat kalau imam-imam itu dipilih dari orang yang memang ahli Al-Quran. Tidak sampai di situ, tapi juga dia punya suara yang bagus dan punya seni yang memang mengantarkan para makmum bisa tenggelam dalam Al-Quran.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam tinggal 5 hari lagi atau tinggal 5 malam lagi, beliau berhenti di tengah malam memimpin qiyamul lail, membuat Abu Dzar merasa penting untuk mendekatinya agar Rasulullah melanjutkannya. Maka Rasulullah sebagaimana biasa memberikan apresiasi kepada sahabat yang punya semangat tinggi atau punya kelebihan. Ketika Abu Dzar berkata, "Lau nafaltana baqiyata lailatina hadhi," wahai Rasulullah, tidakkah sudi kiranya engkau lanjutkan memimpin kami salat di malam hari? Ini sudah setengah malam ya, sudah kurang lebih 5 jam beliau memimpin qiyamul lail, ditawar ingin ditambah lagi. Kira-kira kalau di Salman 5 jam, ada yang mau nawar enggak? Nawar berapa lama lagi gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata setelahnya 5 jam diminta bertambah lagi, dan Rasulullah menjawab, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Sebenarnya orang yang ikut bersama imam salat hingga selesai, maka dia akan mendapatkan nilai salat semalam penuh. Jadi inilah merupakan nilai dari Rasulullah atau ngasih apresiasi kepada orang yang memang memiliki semangat tinggi. Dan Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang sangat jelas sekali memperhatikan bawahannya, keistimewaan masing-masing senantiasa beliau perhatikan. Rasul pernah bersabda tentang keistimewaan sahabat. Dari 1 sampai beberapa orang disebutkan kepada para sahabat yang lain, antara lain dengan sabdanya, "Inna arhama ummati li ummati Abu Bakar, wa inna asyaddahum ala amrillah Umar, wa inna asdaqahum hayaan Utsman bin Affan, wa inna afradahum Zaid bin Thabit, wa inna a'lamahum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal, wa inna aqra'ahum Ubay bin Ka'ab." Orang yang paling sayang kepada umatku dari umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling tegas dalam melaksanakan perintah Allah adalah Umar. Dan orang yang paling mendalam tentang masalah pengetahuan ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Dan orang yang paling ahli dan mendalam dan luas wawasannya tentang masalah halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan orang yang paling ahli di bidang membaca Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Gambaran kepada kita bahwa Rasulullah SAW sudah membina umat untuk berfikir ilmiah. Tentunya berbicara ilmu faraid, ini orangnya. Bicara ilmu hukum, ini orangnya. Bicara ilmu Al-Quran, ini orangnya. Itu sejak dahulu umat Islam sudah diarahkan demikian. Kita kadang-kadang terkagum-kagum dengan retorika bahasan tentang Al-Quran, sampai ketika berbeda pun dengan yang ahlinya, diambil saja yang orang ini karena dia retorikanya bagus, padahal dia bukan ahlinya. Tentunya tidak demikian bimbingan dari Rasulullah SAW. Kembali kepada hadis tadi, Abu Dzar ketika memang memohon kepada Rasulullah untuk ditambah qiyamul lail, maka Rasul memberikan nilai, memberikan apresiasi dengan kalimat, orang yang ikut dengan imam sampai akhir dapat nilai semalam penuh. Lalu Rasulullah SAW pada malam tinggal 4 malam lagi, beliau tidak kunjung datang. Sementara tinggal 3 malam lagi beliau datang, dan jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nas ajma'in, fajtama'an nasu ajma'in. Rasulullah SAW memberitahukan kepada istrinya, kepada semua anggota keluarganya, hingga masyarakat lebih banyak lagi. Itulah malam tinggal 3 malam lagi. Kalimat tinggal 3 malam lagi, apakah tanggal 27 ataukah tanggal 28, tergantung Ramadannya. Bila Ramadannya 29 hari, beda tentunya dengan Ramadan yang 30 hari. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal disebutkan bahwa hal itu adalah pada tanggal genap, ternyata tanggal 24, 26 dan 28. Wallahu alam. Yang jelas buat kita adalah yang paling penting bagaimana mengisi malam-malam di akhir Ramadan atau sepertiga terakhir bulan Ramadan. Pada waktu tinggal 3 malam lagi, Rasulullah melangsungkan salat hingga sudah melewati pertengahan malam, hingga sudah mendekati waktu sahur, belum juga berhenti, membuat Abu Dzar bertanya-tanya dalam hatinya, hingga berkata, waktu dia menyampaikan kepada yang lain, dia berkata, hatta khashina ayyafutanal falah.
Dalam kondisi yang lain dia cerita lagi, hatta takhawafna minal falah. Kami sampai merasakan khawatir tidak ada waktu untuk makan sahur. Tentu Rasulullah SAW tidak mungkin meninggalkan makan sahur karena beliau sudah menyampaikan anjuran kepada umat, khususnya kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu dengan sabdanya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Lakukanlah santapan makan sahur karena pada waktu sahur terdapat barokah yang menunggu, atau pada makanan yang disantap untuk sahur terdapat barokah buat kamu. Tentunya Rasulullah juga akan melakukan makan sahur. Hanya saja makan sahurnya Rasulullah tidak perlu waktu panjang. Cukup dengan makan kurma 3 biji atau 7 biji. Enggak pakai nyamal dulu ya kalau Rasulullah SAW. Cukup dengan ya ala kadarnya. Dan Rasulullah SAW berarti kalau begitu 3 malam dengan selang 1 malam memimpin qiyamul lail. Kenapa kok pada akhir-akhir beliau memimpin qiyamul lail, tidak dari sejak awal saja? Dari sejak awal sudah beliau saksikan semangat para sahabat demikian hebat. Dari pertengahan juga masih hebat. Tentunya pada waktu akhir mungkin sudah banyak permasalahan, sudah banyak kesibukan, maka Rasulullah langsung terjun membimbing para sahabat untuk qiyamul lail, sehingga kalau memang Rasul sendiri yang terjun, para sahabat merasakan ada kenikmatan yang sulit diukur. Pada malam tinggal 3 malam lagi beliau memimpin salat malam hingga memenuhi 1 malam. Boleh jadi ada orang yang bertanya, itu yang 3 jam, yang 4 jam setengah, yang 9 jam, berapa rakaat masing-masing? Apakah jumlah rakaatnya berbeda? Berarti bisa dipahami kalau kadar rakaatnya bisa sama. Atau jumlah rakaatnya sama, berarti kadar rakaatnya yang berbeda. Apabila 9 jam hanya untuk 11 rakaat, boleh jadi 1 rakaatnya hampir 1 jam. Apabila rata-rata 1 rakaat umpamanya 1/4 jam, ya berarti yang 9 rakaat lebih dari 11 rakaat. Yang benar yang mana? Apakah bertambah jumlah rakaatnya atau bertambahlah lama rakaatnya? Ternyata tiada seorang pun sahabat yang cerita tentang masalah jumlah rakaat. Saya cari dalam hadis Tirmidzi ada syarahnya Tuhfatul Ahwadhi, enggak menerangkan tentang rakaatnya berapa, tanggal 3 atau 23 atau 24. Artinya 7 hari sebelum akhir. Sewaktu 5 hari sebelum akhir berapa rakaat, sebelum 3 hari sebelum akhir berapa rakaat. Enggak ada penjelasan dari para ulama ahli hadis, karena memang tidak ditemukan yang menerangkan hal itu. Kenapa kok sampai tidak ada seorang pun yang menjelaskan hal itu, menggambarkan kepada kita bahwa para sahabat tidak ada yang sibuk menghitung rakaat. Mereka lebih sibuk menghayati ayat-ayat Al-Quran, lebih sibuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Lebih lagi kalau Rasul membaca Al-Quran, kadang-kadang betul-betul terasa, pendengarnya saja terasa dibawa interaksi dengan Al-Quran. Ketika beliau membaca surat Al-Ma'idah sampai ayat 118 yang berbunyi, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat mengantarkan kita untuk mengenang bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail sambil membaca kehidupan umat. Ketika ayat berbunyi, ya Allah, sekiranya engkau mau menyiksa mereka yang tidak layak masuk surga, semua mereka adalah hambamu, fa innahum ibaduk. Namun sekiranya engkau mau mengampuni mereka, sungguh curahan ampunanmu kepada hamba-hambamu tidak akan mengurangi kemuliaan engkau, keperkasaan engkau. Fa innaka antal azizul hakim. Engkau adalah maha perkasa, maha bijaksana. Ketika Rasulullah membaca ayat ini di saat malam hari sedang berdiri melakukan qiyamul lail, beliau terhenti sejenak lalu berdoa dengan mengungkapkan kalimat Allahumma ummati ummati,
Lalu beliau baca lagi ayat, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allahumma ummati ummati. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau membaca Al-Qur'an, sering diselang-selingi dengan doa, dengan tasbih, dengan memohon perlindungan kepada Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Hudzaifah pernah cerita pengalaman tentang kehidupan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Kata Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan faftataha al-Baqarah. Qultu yarka'u indal mi'ah, thumma madha. Qultu yarka'u indaha faftataha an-Nisa." Hadis yang begitu panjang menegaskan kepada kita tentang bagaimana salatnya Rasulullah di malam hari. Ternyata kata Hudzaifah, aku pernah punya pengalaman solat bersama Rasulullah pada satu malam. Rakaat pertama seusai membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan Al-Baqarah. Ketika sudah puluhan ayat dilalui, sudah 60, sudah 70, sudah 80, belum ruku' juga, hatiku berbisik, dalam hati berbisik, sampai kapan ini baru akan mau ruku'? Mungkin nanti ayat ke-100 barulah dia akan ruku'. Baiklah, akan kutunggu. Ayat ke-100 dibaca. Pas ayat ke-100 dibaca, ternyata Rasulullah SAW tidak ruku juga, berlanjut ke ayat berikutnya, hingga akhirnya berbisik lagi dalam hati, tentu tidak diucapkan. Mungkin ini akan diselesaikan surat Al-Baqarah. Baiklah, akan ditunggu sampai akhir Al-Baqarah. Pas dibaca, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wallahu alam, apakah Hudzaifah sudah siap-siap ruku waktu itu karena sudah akhir Al-Baqarah? Ternyata Rasulullah enggak ruku juga, dilanjutkan dengan surat berikutnya hingga sampai Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa untuk satu rakaat. Itu jumlahnya lebih dari 5 juz. 5 juz untuk satu rakaat, enggak mungkin sampai kepada 11 rakaat dalam satu malam. Kalau satu rakaatnya 5 juz, sekiranya 1 juz 45 menit saja sudah memerlukan waktu berapa jam untuk satu rakaat. Apalagi kalau 1 juznya sampai 1 jam, karena beliau membacanya, disebutkan dalam hadis tersebut, yaqra'uha mutarassilan, beliau membacanya dengan perlahan. Idza marra bi tasbihin sabbah, wa idza marra bi ta'awudin ta'awad, wa idza marra bi su'alin sa'al. Apabila ayat yang dibaca beliau berkaitan dengan kesucian Allah, keagungan Allah, Rasul bertasbih terlebih dahulu. Apabila ayat yang dibaca berkaitan dengan kabar gembira tentang surga, Rasul memohon untuk dapat meraih nikmat surga tersebut dan juga memohon untuk umatnya. Dan ketika Rasulullah membaca ayat yang berhubungan dengan ancaman, dengan siksa, maka beliau memohon perlindungan kepada Allah dari beratnya menghadapi ancaman tersebut. Begitulah cara Rasulullah membaca Al-Quran. Itu di luar Ramadan karena memang makmumnya adalah cuma seorang. Tapi pada waktu bulan Ramadan tidak ada yang menjelaskan tentang rincian bagaimana praktik beliau melaksanakan sholat. Yang paling pasti adalah waktu pertama menjadi imam 1/3 malam dihabiskan, waktu kedua setengah malam dihabiskan, dan waktu pertemuan ketiga adalah semalam penuh. Tentunya kalau ada orang yang berbicara bahwa tahajud harus tidur dulu, berarti Rasulullah waktu itu tidak tahajud. Tapi Al-Quran berbicara tidak begitu. Al-Quran berbicara, wa minal lail fatahajjad bih nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebetulnya dari sebahagian malam silahkan gunakan oleh kamu untuk tahajud. Sebahagian malam, mau awal, mau pertengahan, mau akhir. Tidak disebutkan harus tidur terdahulu. Tapi sekian banyak para penceramah menyebutkan harus tidur terdahulu. Kita hormati ungkapan-ungkapan para penceramah, tapi itu adalah fikih, bukan sunnah, bukan syariah. Ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ada sunnah di bawah Al-Qur'an, di bawah syariat, yaitu dalam hadis Nabi, dan ada fikih. Fikih produk para ulama. Tentunya apabila berbeda-beda, itu adalah merupakan bukti bahwa memang pemikiran manusia berbeda. Kita hargai perbedaan tersebut selama sunnahnya sama, menginduk kepada hadis Nabi, dan syariatnya sama, menginduk kepada Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Tentunya kalau tadi juga hadis yang tadi tentang yang diungkapkan oleh Abu Dzar, mungkin banyak sekali pelajaran yang patut kita ambil dari hadis yang tadi itu.
Di antaranya adalah bagaimana praktek lamanya sholat Rasulullah. Mungkin juga berbicara tentang rokaat, mungkin juga berbicara tentang bagaimana cara menikmati bacaan yang disampaikan oleh imam. Banyak pelajaran yang patut kita gali dari hadis tersebut. Hamba-hamba Allah, semoga ya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memasuki akhir Ramadan ini kita semakin meningkat semangat untuk beribadah, semakin khusyuk, karena kita tidak lama lagi akan ditinggal oleh bulan Ramadan ini, dan belum tahu kita akan bertemu lagi apa tidak dengan Ramadan berikutnya. Apabila Ramadan yang lalu kita ingat, saya sudah masih ketemu dengan si fulan, dengan si fulan, dengan si fulan, sekarang sudah kembali menghadap kepada Allah. Boleh jadi kalau mereka yang sudah kembali kepada Allah bisa menyampaikan berita dari alam kubur, boleh jadi mereka akan berpesan kepada kita, manfaatkan Ramadan sebaik mungkin. Ternyata hasil ibadah pada bulan Ramadan betul-betul terasa manfaatnya buat di alam kubur. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, saling menasihati, dan itulah pesan dari Al-Quran, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermakna bagi kita semuanya, dan saya tidak akan ikut qiyam di sini karena saya punya jamaah di pondok pesantren sehingga akan memimpin qiyam buat para santri yang sedang pada menghafal Al-Qur'an di belakang rumah saya sendiri di Riung Purna 2 nomor 18. Ada yang sedang menikmati, mereka juga membaca dan menghafal Al-Qur'an. Demikianlah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.